kita jumpa lagi di Lin's Cake Channel. Di video kali ini saya mau membuat variasi bakpao supaya tidak bosan dengan bakpao yang versi klasik ya mamis. Nah, kali ini saya akan membuat bakpao santan pandan. Rasanya tentu saja enak, legit dan wangi pandan. Tekstur bakpao lembut dan empuk sekali, seratnya pun bagus banget. Penasaran kan mam? Yuk kita lihat resep dan cara membuatnya. Pertama kita siapkan 10 lembar daun pandan dan 15 lembar daun suji. Kalau tidak mau repot bisa diganti dengan pasta pandan ya mam. Tapi kalau pakai pandan dan daun suji wanginya lebih tahan lama. Masukkan daun pandan dan suji ke dalam blender. Tambahkan dengan sebagian santan. Kemudian kita blender hingga halus. Selanjutnya kita saring jus daun pandan dan suji tadi. Selanjutnya ukur santan pandan ini sebanyak 175 ml. Nanti resepnya lihat di description box ya. Kemudian kita masak santan pandan supaya bakpao tidak cepat basi. Masak hingga mendidih sambil terus diaduk. Sekarang kita campur 200 gram terigu protein rendah dengan 100 gram terigu protein sedang. Tambahkan 50 gram gula pasir. Masukkan 25 gram susu bubuk. Kita tambahkan 1 sendok teh baking powder dan setengah saset ragi instan kurang lebih 6 gram. Aduk dulu bahan kering hingga rata. Selanjutnya, masukkan santan pandan yang masih hangat. Kita aduk hingga menjadi adonan dan tercampur rata. Resepnya nanti bisa lihat di description box ya mamis. Nah, setelah adonan tercampur rata dan setengah kali seperti ini, barulah kita masukkan 30 gram margarin dan seperempat sendok teh garam. Selanjutnya ulen adonan hingga kalis dan elastis. Boleh diaduk menggunakan mixer ya mam. Seperti biasa, aduk dengan mixer kurang lebih 15 menit hingga kalis dan elastis. Kita ulen adonan hingga kalis dan elastis. Kita bulatkan adonan. Istirahatkan adonan selama 45 menit atau hingga mengembang 2 kali lipat. Tutup dengan mangkok atau serbet bersih dan lembab atau dengan plastik supaya permukaannya tidak kering. Nah, adonan setelah diistirahatkan selama 45 menit atau hingga terlihat mengembang 2 kali lipat ya mam. Kita kempiskan adonan. Bagi adonan menjadi 11 potong atau kalau ditimbang masing-masing beratnya kurang lebih 50 gram per piece. Selanjutnya, bulatkan adonan supaya permukaannya licin dan halus. Nah, kita istirahatkan dulu adonan selama 15 menit ya mam, supaya adonan lebih rileks dan tidak membal ketika digilas. Tutup dengan serbet bersih dan lembab. Setelah didiamkan selama 15 menit, adonan siap diisi dan dibentuk. Untuk isian, saya pakai unti kelapa secukupnya dan coklat batangan atau coklat masak secukupnya yang sudah saya iris kasar. Pipihkan adonan bakpao, kemudian kita isi dengan coklat batangan. Lalu bentuk seperti di video ya mam.
Nah, hasilnya seperti ini ya, Mam. Seperti bentuk daun. Nah, bagian sampingnya ini harus dicubit-cubit yang kuat ya, Mam, supaya tidak terbuka ketika adonan mengembang atau pada saat dikukus. Kita rapikan dulu ya. Kemudian beri alas baking paper. Nah, jadinya seperti ini. Pipihkan adonan bakpao isi dengan unti kelapa. Lalu bentuk bunga seperti di video. Kita jepit sisi-sisi yang berlawanan ke bagian tengah seperti ini. Nah, kemudian satu sisi kita buka, kemudian jepit ke tengah ya, Mam, seperti ini. Nah, ini kita jepit lagi ke tengah. Yang tengah ini jepitnya harus kuat ya, Mam, supaya tidak terlepas. Nah, kita jepit lagi ke tengah seperti ini. Nah, yang bagian tengahnya ini yang harus dijepit kuat ya, Mam. Ini kita putar sedikit bagian tengahnya, kemudian selipkan aja di salah satu sisi ya, Mam, supaya tidak terbuka ketika mengembang dan pada saat dikukus. Kita rapikan dulu. Nah, bentuknya cakep sekali ya, Mam, seperti labu siam. Kita beri alas baking paper. Susun rapi di panci kukusan. Saya bungkus 6 buah dulu ya, Mam, supaya tidak overproofing. Ini kita diamkan atau kita istirahatkan kurang lebih 10-15 menit. Tutup dengan serbet bersih dan lembab. Nah, setelah diistirahatkan selama 10-15 menit ya, Mam, ini saya istirahatkan selama 15 menit. Bakpao siap dikukus. Panaskan dulu panci kukusan hingga mendidih. Kita kukus bakpao selama 15 menit dengan api sedang cenderung kecil. Bungkus tutup panci dengan serbet bersih dan kering. Nah, setelah dikukus selama 15 menit ya, Mamis, senang sekali bakpaonya mulus semua, tidak ada yang keriput. Tips dan triknya kali ini ya, Mam, sisa bakpao baru saya bungkus setelah bakpao yang pertama dimasukkan ke dalam panci kukusan. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi overproofing yang bisa menyebabkan bakpao menjadi keriput dan berkerut. Nah, ini bakpao yang kedua ya, Mam, mulus semua, nggak ada yang kerut. Nah, jadi sudah tahu ya, Mam, tips dan trik supaya bakpao tidak kerut dan keriput. Kita lihat teksturnya ya, Mam. Nih, Mam, teksturnya empuk dan lembut sekali. Seratnya juga bagus banget dan ada aroma wangi pandannya. Enak sekali, Mam. Mas try ya. Nah, itulah tadi resep dan cara membuat bakpao santan pandan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe dan tap tanda lonceng.